وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bab tata cara sholat, yaitu sebelum Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi atau As-Sa'di itu apa-apa. Beliau juga yang mengarang kitab tafsir As-Sa'di, jadi tafsir ringkas As-Sa'di, tafsir yang direkomendasikan untuk orang-orang yang awam, pemula dalam membaca atau ingin mengetahui tentang tafsir. Maka bisa diajarkan itu. Nanti kalau kamu jadi ustadz, pesantren, gitu kan, maka kalau itu tingkatnya adalah tingkat mutawasithah atau SMP, ya, atau bahkan SD kelas 5 kelas 6, maka gunakan tafsir As-Sa'di yang kecil, yang ringkas maksudnya. Tapi kalau kemudian sudah makin tinggi silakan naik ke tafsir-tafsir yang lain. Sebelum sholat disunahkan mendatangi sholat dengan tenang dan pelan. Jadi nggak boleh lari buru-buru, tergesa-gesa. Kemudian apabila akan masuk hendaknya membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, nanti dalam riwayat yang lain sampai di sini aja. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Depan doa apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dan kekhasan buku ini memang disusun ringkas gini dan tidak disebutkan dalil per dalilnya gitu ya. Beda nanti kalau kamu membahas kitab sifat sholat Nabi, itu setiap perkataan ada dalilnya, ada dalilnya. Jadi memang ciri khas dari Syekh As-Sa'di ini ya pengen menulis book type sebenarnya, kitab yang ringkas yang bisa dijadikan pegangan. Dan nanti generasi setelahnya mensyarah akidah itu juga gitu. Jadi kitab akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri juga seperti itu, kitab akidah usul sunnah juga seperti itu, syarhus sunnah juga seperti itu. Lalu kemudian disyarah oleh orang-orang berikutnya, termasuk kitab Tauhid, kemudian ada kitab apa namanya akidah Thahawiyah, itu juga seperti itu. Jadi poin per poin, poin-poin penting. Nah, kemudian yang ke-72 mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Jadi ketika kita mau masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Kemudian setelahnya, ya, kalau mau keluar, maka mendahulukan kaki kiri. Dan ini berlaku juga ketika kamu masuk rumah. Masuk rumah kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Dan ini kebalikan dari apa? Dari masuk apa? Kamar mandi atau WC. Nah, WC kaki kiri dulu, keluarnya kaki kanan. Ini harus dipahami ya. Ya, naik bis, ya, naik kendaraan umum, apa? Masuknya kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Kami keluarnya kaki kanan di belakang. Jadi kalau kontaknya kendaraan, ya itu juga nanti kaitannya yang keselamatan. Kalau nggak percaya kamu coba aja naik bis, terus kamu pas turun loncat pakai kaki, orang ketarik itu. Jadi itu justru arahnya lebih ke arah keselamatan. Jadi itu menjadikan apa ya istilahnya? Menjadikan poin yang lebih urgent. Nah, jadi dalam kaidah fikih itu daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi dalam konteks ketika adanya kerusakan atau mafsadat itu lebih didahulukan untuk disingkirkan daripada mengejar kebaikan. Artinya, yaitu dalam konteks turun dari kendaraan, sekiranya, gitu kan, sekiranya ada yang berpendapat itu pakai kanan dulu, misal gitu kan, artinya misal ada khilaf gitu loh, maka kita bisa mengukur melihat dari sisi mafsadatnya. Kalau pakai kanan, maka disitulah akhirnya yang kita pegang adalah tetap turunnya pakai kaki kiri. Nah, gitu. Jadi sama halnya kayak gini loh, ketika kamu nanti misalnya, saya nggak berharap tapi sebenarnya, kamu misal ketemu sama orang-orang yang punya, itu kalau kamu tanya dalil, mereka mendalil, punya dalil. Ya. Bagaimana halnya orang yang tidak sepakat dengan itu, juga punya dalil. Nah, maka pakailah kaidah fikih tadi. Ya, daf'ul mafasid muqaddam ala jalb. Timbang dengan timbangan yang adil. Kalau itu sampai terjadi, bagaimana kerusakannya? Kerusakan bukan cuma kepada orang kafirnya, tapi lebih kepada orang Islam juga kena. Wabil khusus dakwah-dakwah akan dibungkam. Yayasan-yayasan akan diintai, pesantren-pesantren akan
monitor sedemikian rupa gitu loh. Nah dari situ loh dalam menjalani. Jadi nggak cuma sekedar berangkat dari semangat toh ini. Ya, artinya kalau saya secara pribadi ya ke arah nggak boleh gitu. Bahkan harus, cuman ya kita nggak bisa mungkiri ya orang-orang yang berpendapat itu boleh. Dan saya secara pribadi juga nggak kemudian itu sakarmu enggak gitu kan. Itu salah gitu kan. Salah. Makanya saya termasuk ya korban dari hal-hal seperti itu. Jadi ketika itu terjadi, itu kalau di bandara misalnya saya lewat gitu, itu orang-orang setelah dan sebelum saya, setelah saya dan sebelum saya begitu sampai di saya dicek gitu, ketat diulang-ulangi berkali-kali. Sampai perut saya yang gendut aja pun juga kira dalam menghadap bomnya. Jadi itu perkara yang luar biasa fitnahnya. Makanya yang harus difahami oleh kalian anak-anak muda, ya pastikan belajar di tempat-tempat yang baik, yang benar, dengan sumber-sumber yang baik. Dan kalau pada akhirnya kamu pusing tentang suatu hal, karena sana ngomong A, sini ngomong B, gitu kan, karena kamu merasa semua kajian harus kamu datangi, gitu kan, nggak kamu filter dengan baik, atau filtermu juga kurang baik, maka gunakan kaidah tadi. Ya, kalau itu adalah sebuah kebaikan, harusnya tidak mendatangkan mafsadat. Kalau mafsadatnya itu pun muncul, maka harusnya didahulukan menyingkirkan mafsadat daripada mengejar kebaikan. Kemudian, yaitu kalau dikiaskan nanti di kasus ya, misal kamu sholat di masjid, masjidnya kebakaran, gitu, maka gunakan kaidah tadi. Apakah melanjutkan sholat atau lari dulu menyelamatkan diri? Maka jawabannya menyelamatkan diri. Loh, bukan kita akan dihitung mati syahid itu kebakaran yang seperti apa? Bukan yang kemudian tidak ada usaha untuk menghindar. Gitu. Itu kebakaran yang kemudian orangnya terjebak nggak bisa pergi. Tapi nggak bisa pergi tapi nggak mau pergi, ya itu ya namanya bunuh diri juga gitu. Tentang kematian, Nabi itu berdoa dari banyak hal. Bahkan Nabi berlindung dari berdoa dari ditimpa bangunan, dari terbakar, dari tenggelam gitu kan. Walaupun nanti dalam hadis tentang mati syahid, ternyata itu juga bagian dari mati syahid. Menyengaja. Makanya dalam konteks jihad, orang yang mati dalam jihad itu dia tuh mati syahid, tapi bukan yang kemudian nggak melawan. Mereka yang mati syahid itu adalah orang yang punya persiapan, punya perhitungan, punya pasukan, punya alutsista, musuhnya jelas, instruksinya jelas, berangkat berperang dengan sungguh-sungguh, kok akhirnya mati ya, disitulah mati syahid, gitu loh. Bukan kemudian, terus pokoknya aku mati syahid, perang ranggo popo, nggak pakai baju besi, nggak bawa senjata apapun, tangan kosong, padahal musuhnya jelas menggunakan segala macam senjata, ya itu bukan mati syahid. Makanya kalau kamu membaca sirah, kamu akan dapati Nabi pun menggunakan baju perang. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, seorang yang perkasa, yang gagah perkasa, itu pun ketika ditombak oleh Wahsy, itu dalam posisi menggunakan baju perang gitu loh. Dan Wahsy mengenali dari baju perangnya, karena baju perangnya itu dikasih tanda sama Hamzah bulu. Ya Allah, ini paman Nabi SAW yang sangat dicintainya, itu baju perangnya itu dikasih bulu tertentu gitu, sehingga Wahsy ngerti itu Hamzah, jadi ditombak dari jauh. Maka yang harus kita paham itu adalah satu keadaan yang harus terukur, tidak kemudian sembarangan, gitu ya. Maka kembali ke sini, ya, maka ketika kita masuk ke tempat-tempat yang baik maka pakai kanan, ketika kita masuk ke tempat-tempat yang buruk kita pakai kiri. Nah, mobil khusus kalau terkait kendaraan, maka kiri untuk turun itu wajib, gitu. Karena kalau kanan kamu jatuh. Allah Ta'ala. Dan ketika keluar masjid mengucapkan doa, waftahli abwaaba fadlik. Kalau tadi di sini waftahli abwaaba rahmatik, gitu. Kemudian di sini waftahli abwaaba fadlik. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.